Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mat Solihin Channel. Di video kali ini saya akan sharing berkaitan dengan pertanyaan yang sering banget ditanyakan, entah di kolom komentar video YouTube saya atau bahkan ada yang DM ke Instagram saya, dimana pertanyaan itu apakah NIK bisa dirubah, kemudian apakah bisa memperbarui data KTP, kemudian ketika umur sudah 17 tahun tapi telat membuat KTP apakah ada dendanya, kemudian kalau NIK ganda itu gimana solusinya, kemudian kalau NIK tidak terdaftar saat ngurus BPJS, Bank Prakerja dan CPNS itu solusinya gimana. Nah, kira-kira itu 5 pertanyaan yang akan saya bahas di video kali ini. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel saya, silahkan klik tombol subscribe karena di channel ini saya banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Siapa tahu ada video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan siapa tahu juga video yang saya buat ini relevan dengan apa yang sedang Anda alami. Oke, kita lanjut ya videonya. Yang pertama adalah apakah NIK bisa berubah? Nah, saya jelaskan di sini bahwa NIK itu tidak bisa berubah. Nah, NIK itu didapat saat awal ketika pendaftaran dari seorang bayi, atau misalkan kita dari seorang bayi itu didaftarkan ke Adminduk, didaftarkan ke Dinduk Capil untuk dimasukkan ke KK orang tua, otomatis dia akan terdaftar di Dinduk Capil dan biasanya kalau misalkan sudah terdaftar maka dia akan diberi NIK, dan NIK inilah yang menjadi pedoman pertama dan tidak bisa berubah. Kalau misalkan tanggalnya salah, walaupun misalkan ya kemudian di kemudian hari ternyata antara tanggal lahir dan NIK-nya itu berbeda, NIK-nya misalkan kalau misalkan mengacu pada NIK tanggalnya misalkan 28 tapi yang benar adalah 23, tetap NIK yang digunakan walaupun tanggal lahirnya berubah, maka NIK tidak bisa berubah, dan ini kemanapun pindah dan sebagainya ini NIK tidak bisa berubah. Jadi NIK itu tidak bisa berubah karena ini data satu penduduk itu cuma punya satu NIK. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bisakah memperbaharui data KTP? Nah, memperbaharui data KTP itu bisa dilakukan kalau misalkan ada kesalahan nama, kemudian tanggal lahir, tahun lahir atau bulan lahir itu bisa diperbaiki. Nah, syarat untuk memperbaiki dua elemen ini untuk data nama dan tanggal kelahiran itu harus ada akte kelahiran atau ijazah. Itu syarat mutlaknya. Kalau misalkan keduanya nggak ada, ya nanti otomatis nggak bisa diperbarui. Kalau misalkan nggak punya akte kelahiran kemudian atau ijazah, untuk memperbaharui berarti harus punya akte kelahiran dulu. Nah, video lengkap terkait dengan ini saya sudah buatkan videonya, linknya ada di atas. Itu berkaitan dengan memperbarui data. Jadi kalau misalkan namanya ada yang salah atau tanggal lahirnya ada yang salah, syarat untuk memperbarui syaratnya adalah dengan akte kelahiran atau ijazah. Itu bisa. Kalau misalkan elemen lain, kalau misalkan ada data pekerjaan, status agama, kemudian golongan darah, kemudian ada status kawin dan belum kawin, itu bisa diperbarui dengan dokumen kayak kalau misalkan nikah ya berarti buku nikah, kalau misalkan mau diganti menjadi statusnya adalah cerai atau janda ya harus ada akte cerainya. Kemudian kalau misalkan di data golongan darah ya berarti harus ada surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa golongan darahnya apa, yaitu. Kemudian di sini ada lagi Kak. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga adalah umur sudah lebih dari 17 tahun tapi belum buat KTP, atau misalkan sudah lebih dari 17 tahun, intinya adalah kalau misalkan telat membuat KTP apakah didenda. Nah, ini yang banyak ditanyakan sih. Nah, setahu saya untuk saat ini, nggak tahu kalau misalkan aturan ke depan seperti apa. Yang jelas untuk saat ini kalau misalkan umur dari 17 lebih dari 17 tahun tapi belum pernah berekaman atau membuat ektp itu tidak ada dendanya. Itu yang setahu saya kayak gitu saat ini ya. Yang saya temui kasus dari
teman-teman atau mungkin warga yang mengurus KTP perekaman walaupun dia sudah lebih dari 17 tahun tapi nggak ada dendanya. Itu yang saya temui. Jadi bagi Anda yang bertanya bahwa bisa nggak sih kalau misalkan sudah lebih dari 17 tahun itu buat KTP? Jawabannya bisa dan nggak ada dendanya. Tuh. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau nik ganda itu solusinya gimana? Nah, nik ganda ini terjadi misalkan antara nik yang ada di eKTP dan nik yang ada di KK itu berbeda. Itu solusinya gimana? Nah, jika terjadi nik ganda, maka yang bisa menyelesaikan hal ini adalah dari Dukcapil. Maksudnya adalah kita harus melaporkan kepada Dukcapil bahwa kita mempunyai nik ganda antara nik eKTP dan EKK. Nah, ini sih bisa dilakukan di kecamatan ya. Maksudnya permohonan ini bisa langsung ke Dukcapil atau bisa nanti permohonan perbaikan data itu bisa di kecamatan. Nah, yang jika ada kedua data ganda, misalkan ada perbedaan nik antara nik yang ada di eKTP kemudian dengan nik yang ada di KK, otomatis yang akan terpakai adalah nik yang ada di eKTP. Jadi otomatis nanti yang nik yang di KK menyesuaikan dengan yang nik yang ada di eKTP. Itu karena yang dipakai adalah kalau misalkan niknya sudah buat perekaman, ya otomatis nik yang ada di eKTP gitu. Nah, kemudian kemarin juga ada muncul kasus bahwa misalkan ketika kita ngeklik nik ternyata yang muncul adalah nama orang lain. Kalau misalkan yang muncul nama orang lain ketika misalkan mau vaksin, itu kan ada yang tanya ya, video juga saya sudah jelaskan di video sebelumnya, kayak link videonya ada di atas. Kalau misalkan ganda maka harus lapor ke Dukcapil, karena yang tahu terkait dengan hal ini adalah Dukcapil. Misalkan nik ketika kita klik nik yang ada di eKTP ternyata niknya bukan nik yang bukan data kita. Nah, untuk memperbaiki ya berarti harus lapor ke Dukcapil, karena yang pegang data ini adalah dari Dukcapil setempat ya, Dukcapil setempat. Itu kalau niknya ganda. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kelima. Jika nik tidak terdaftar saat ngurus BPJS, kemudian ngurus pembuatan bank, atau ketika mendaftar di Prakerja, atau misalkan daftar di CPNS, itu gimana solusinya? Nah, ini juga hampir sama kayak yang misalkan nik ganda. Yang punya kewenangan, maksudnya yang bisa mengurus hal ini adalah dari Dukcapil setempat. Nah, harus melaporkan ke Dukcapil. Kalau misalkan nik yang di eKTP ya, kalau misalkan di Jawa Tengah ya, khususnya di Jawa Tengah yang sudah ada aplikasinya, kayak misalkan Banjarnegara ada Duremas, kalau misalkan di Movement Pancen Main, kalau di Kabupaten Banyumas itu ada Gratis Kabeh, dan yang ada di aplikasinya di wilayah Jawa Tengah rata-rata itu di aplikasi ada namanya update data, itu bisa diisi dengan itu. Jadi kalau misalkan nik tidak terdaftar maka silahkan klik update data, cari yang di aplikasi itu layanan update data. Di situ gunanya adalah untuk mengaktifkan atau menyinkronkan data yang tidak terdaftar. Jadi nanti biasanya akan terproses selama 2 kali 24 jam. Biasanya setelah itu bisa dipakai. Ini kemarin juga ada sih yang mau daftar CPNS, teman saya kebetulan saya suruh ngisi aplikasi tersebut, ya akhirnya sudah jadi, maksudnya otomatis terproses. Nanti link yang berkaitan dengan ini khusus wilayah Banjarnegara saya sertakan di deskripsi ya. Itu dari petugas Dukcapil Banjarnegara, itu memberikan link yang bisa digunakan untuk update nik kayak gitu. Ini untuk wilayah Banjarnegara. Kalau misalkan wilayah lain yang saya sebutkan tadi, bisa langsung hubungi Dukcapil setempat, atau kalau misalkan aplikasi yang seperti di wilayah Jawa Tengah itu bisa menggunakan aplikasi yang dari Dukcapil, aplikasi penduduk online yang di sana menggunakan update data. Silahkan isi isinya data di update data tersebut kayak gitu.
Dan itu 5 pertanyaan yang sering ditanyakan berkaitan dengan administrasi kependudukan, berkaitan dengan NIK, dan berkaitan dengan EKTP. Jadi pastikan jangan oke ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ketika Anda merasa bahwa video yang saya buat ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan share ke teman Anda. Siapa tahu teman Anda atau saudara Anda membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang masih punya pertanyaan, silahkan klik tuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa di DM di Instagram saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.